form ya kalau saya bilang. Oke. Teman-teman, izin saya mau share screen. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Oke, kita mulai. Kita punya waktu sampai jam 21. Apakah suara saya jelas? Jelas, nurse. Jelas. Jelas ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan belajar tentang keperawatan maternitas. Kalau boleh saya tahu, ini apakah di daerah Jakarta semua atau di daerah lain? Saya Cianjur, Ibu. Ada Cianjur. Ada daerah lain? Ini apakah untuk profesi nurse atau D3 keperawatan? Ada yang D3? Saya ada tiga, nurse. Oke, semuanya udah lulus nurse-nya ya, tinggal hukumnya aja ya. Oke, perkenalkan ini bio saya Sni Selvia, saya lulus nurse tahun 2018. Ini saya sekarang bekerja di RS Gera Kedoya, bagian IGD Emergency Room. Oke, kita mulai dengan materi keperawatan maternitas kita. Kalau kita mulai materi ya, dari maternitas itu ada 3. Pertama itu dari antenatal. Ada yang tahu area maternitas itu apa aja? Ada antenatal, lalu kita boleh diskusi sebentar ya. Ada yang tahu Oke, Ibu. area maternitas itu? Oh, mohon izin, Ibu. Eh, Kenapa? ini sebenarnya boleh langsung ke soal aja, Ibu. Nggak harus materi dulu. Jadi boleh langsung bahas soal. Oh, boleh-boleh. Jadi langsung ke soal. Soalnya saya dapat info memaparkan sedikit materi sebelum kita ke soal. Oke, kalau memang mau ke soal dulu, saya Iya, skip ya. dari Baru dulu. nanti ke Iya, materi pembahasan ya. iya, nanti Oke, materinya nanti dibaca soalnya saja. ada beberapa. Oke, oke. Kalau nanti untuk soalnya di ditunggu dulu ya Ibu selama sekitar 1 menit baru nanti dibahas bersama-sama Ibu. Karena nanti pollingnya baru muncul sesudah beberapa detik agar ibu-ibunya punya kesempatan untuk membaca soal Ibu. Baik, masih tunggu sebentar ya.
Oke, kita mulai langsung ke soal pembahasan ya. Nanti ini ada kurang lebih 10 soal. Nanti kita akan bahas, baca dengan saksama soal-soalnya, lalu nanti kita akan bahas bersama. Oke, soal nomor 1. Yuk, sorry. Share screen-nya mau dibantu, Ibu? Mohon izin Ibu untuk share screen-nya apakah mau dibantu atau bagaimana Ibu? 10 ribuan 10. Oh, 77 Boleh ribu. silakan dibantu. Iya kan soalnya 37.000 ditambah tilu. Share screen-nya dari kami saja ya Ibu. boleh silakan. Oh ya, oke siap Ibu. Perhatikannya punya saya ya. Kita ulangi Ibu-Ibu. Baik, silakan. Satu soal. Saya kasih waktu 2 menit untuk baca, lalu kerjakan. Nanti kita akan bahas sama-sama. Jawaban yang terbanyaknya di C Ibu. Silakan bebas Ibu. Kebanyakan jawabnya C. Oke, yuk kita bahas. Mulai yang pertama. Jawabnya C. G4P2A1. Kata kuncinya untuk soal nomor 1 ini dilihat dari G itu apa ya? Grafit kan ya G itu. Grafit, partus, lalu abortus. Kita telaah dulu soalnya. Kata kuncinya ada di putus sih. Pasien datang dalam kondisi hamil. Putus. Pasien datang kondisi hamil, dia sudah ada G1, lalu sudah 2 kali melahirkan, berarti tambah 2G-nya, 3. Dan dia pernah 1 kali abortus, berarti 4. Ya, berarti G-nya adalah 4. Nah, G itu adalah kehamilan tanpa melihat lamanya kehamilan. Tetapi di
P itu gestasinya 20 minggu. Jadi kalau misalkan kurang dari 20 minggu, kita anggap abortus. Ya, kalau A adalah hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup keluar, kandungan dengan batasan gestasi kurang 20 minggu. Jadi jawabannya adalah C. G4 P2 A1. Ya, G-nya 4, saat ini hamil 20 minggu, lalu persanannya tahun 2001, pernah keguguran juga, dan partus 2 kali. Oke, sampai sini paham untuk yang G, P, dan A? Ya, Bu. Paham, Paham Bu. ya? Paham. Nanti kalau emang tidak ada yang paham, masih belum ada yang paham, kita bahas, kita tanyakan saja. Oke, paham ya? Ada yang masih belum paham? Oke, kita lanjut soal nomor 2. Jawaban terbanyaknya B, Ibu. Silakan dibahas, Ibu. Oke, jawaban terbanyak adalah B. Yuk kita bahas. Kalau dilihat dari sini soalnya kita pakai rumus apa? Nigel ya. Patokannya itu HPHT-nya rumusnya plus 7 min 3 plus 1. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena HPHT-nya itu dari bulan April sampai Desember. Ini ya patokannya di sini. Tapi nanti kalau misalkan ada soal yang lain, HPHT-nya dari Januari sampai Maret, itu rumusnya berbeda. Plus 7, ya, yang pembahasan sini ya. Yuk kita bahas tadi kan HPHT-nya di tanggal 15, tanggal 13 bulan 5 ya. Bulan 5 2017. Kita pakai rumusnya plus 7 min 3 plus 1. 7 ini untuk tambahan tanggal, 3 untuk bulan, dan 1 untuk tahun. Kenapa kita pakai ini? Karena di bulan April sampai Desember HPHT-nya. Ya, tapi nanti kalau untuk HPHT dari bulan Januari sampai Maret, rumusnya kita pakai yang plus 7, plus 9, plus 0. Oke, dari sini ya. Jadi kalau nanti ada pasien datang dengan HPHT-nya di bulan Maret, nah kita bisa tambahkan pakai rumus ya, plus 7, plus 9, plus 0. Oke, dari materi dari soal ini, ada yang ingin ditanyakan? Apa kita mau latihan soal lagi? Sudah paham? Paham, Ibu. Paham ya? Ini masih kita bisa bilang mudah lah soalnya. Ini UKOM dari yang saya baca buku-buku UKOM ini sering keluar nanti di UKOM, walaupun nanti tanggalnya biasanya akan diacak-acak dan diganjilin biasanya sampai nanti soalnya kita menghitung. Kata kunci untuk menghitung
soal ini adalah lihat dulu aja di ininya, di bulan HPHT-nya, kuncinya di situ. Ya, kalau dilihat bulan HPHT-nya sudah hafal, kuncinya di April Desember berarti pakai plus 7 plus 3, min 3 plus 1. Tapi kalau dari bulan Januari sampai Maret, kata kuncinya langsung dipakai yang rumus yang plus 7 plus 9 plus 0. Ya, jangan lupa ini selalu keluar kalau saya baca-baca dari buku-buku yang hukum, ini selalu keluar walaupun nanti diacak-acak bulan dan tanggalnya. Oke. Ada yang masih belum paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk soal nomor 2? Cukup, Bu. Oke, kita cukup ya. Sekarang nomor 3. Jawaban terbanyaknya D, Ibu. Silakan dibahas, Ibu. Baik, jawaban terbanyak adalah D. Apa sih D itu? Ya, kita baca soalnya ya. Perempuan usia 22 tahun, P1, hari ke-7 datang ke klinik untuk kontrol pasca persalinan. Ya, pasien mengeluh ada nyeri, keluar cairan kuning dari daerah jahitan episiotominya. Nah, di sini kata kuncinya adalah nyeri dan luka episiotomi jahitan. Nah, sebaiknya dalam melakukan pengkajian pada pasien postpartum, ini kita melakukan pemeriksaan head to toe ya, jangan lupa. Sehingga nanti kita bisa melihat, mengetahui perubahan normal atau bisa mengidentifikasi perubahan yang tidak normal juga yang terjadi pada masa postpartum. Nah, apa sih arti RIDA? RIDA ini, R-nya itu ada yang tahu? Redness, Ibu. Redness. Oke, ini udah familiar ya untuk kita yang di area maternitas. Ada redness atau kemerahan. Lalu ada E-nya itu ada edema, ada bengkak. E yang kedua ada bercak-bercak. D-nya itu ada discharge. Nah, ini ya. Kata kuncinya pasien mengeluh nyeri daerah jahitan perineum. Jangan lupa ini selalu kita lihat untuk pasien-pasien yang dengan postpartum dengan episiotomi. Ada redness, ada edema, ada ekimosis. Ini RIDA ini pasti dan harus selalu kita kerjakan, kita lakukan. Jangan hanya lihat sekilas saja. Oh, lukanya bagus. Oh, jahitannya kering. Oh, ini tuh. Tapi tetap harus kita lakukan dengan pembahasan dengan jabaran dari si RIDA ini. Ya, jangan lupa identifikasi. Jadi jawaban dari soal nomor 3 adalah Rida. Jangan lupa ya. Kenapa enggak yang jawaban nomor 1, yang jawaban A? Kenapa enggak lokianya dulu aja? Nah, kita lihat kata kuncinya aja dulu dari ini nyeri dan daerah jahitan perineum. Ya, terus kenapa enggak infusi uteri? Nah, kalau infusi uteri itu kan tidak dalam postpartum.
sesuai dengan keluhan pasien nyeri dan jahitan perineum. Oke, ya kita fokus. Kalau diukur nanti cari langsung kata kuncinya karena akan soalnya panjang dan waktu terbatas. Jadi kita harus paham bagaimana kita mencari kata kunci dari soal tersebut. Oke, sampai sini. Untuk yang nomor 3 soalnya paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Ibu. Paham ya? Oke, untuk postpartum adalah kata kuncinya di Rida ini. Lihat dengan baik-baik. Untuk pasien-pasien postpartum yang mengalami episiotomi. Oke, kita nomor 4, silakan dibaca. Wow, keren. Ini udah pada jago-jago nih semuanya nih pasti lulus hukum nanti nih. Belajarnya Amin, Ibu. sungguh-sungguh ya. Boleh dibahas ya, Ibu? Yuk, oke. Kita bahas ya. Untuk soal nomor 4 ini, kata kuncinya ada yang tahu? Nah, ya. Kata kuncinya jawabannya adalah D. Kata kuncinya sebenarnya itu adalah pandangan kabur. Nih, preeklamsia adalah tekanan darah tinggi ya, lebih dari 140/90. Pasien juga ada disertai protein urea. Nah, terjadi pada kehamilan 20 minggu sampai akhir persalinan. Nah, preeklamsia ini pada preeklamsia volume plasma menurun sehingga terjadi hemokonsentrasi. Dan dari peningkatan hematokrit maternal ini perubahan membuat difus berfungsinya organ maternal itu turun. Nah, kadang pada pasien-pasien yang dengan hipertensi itu bisa sakit kepala dan ada juga yang mengalami penurunan penglihatan. Nah, untuk ibu-ibu hamil yang mengalami sakit kepala, lalu ada penurunan penglihatan, ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena akan menyebabkan cedera, ibu hamil bisa jatuh, bisa keselandung, kepleset. Nah, itu resiko tinggi ya pada ibu hamil. Jadi, pasien-pasien yang datang ke klinik, ke rumah sakit yang dengan darah tinggi atau kita bilang preeklamsia itu harus diwaspadai, kita edukasi dengan benar. Bagaimana sih untuk mencegah supaya dia tidak jatuh? Ya, data-datanya harus benar. Itu ada peningkatan tekanan darah, adanya bengkak, protein urea. Setiap kehamilan itu pasti ada komplikasinya, walaupun tidak semua ibu hamil ya mengalami preeklamsia, tetapi ada resiko untuk terjadinya preeklamsia. Jadi, kata kunci dari soal itu harus kita benar-benar cermati. Ini mau soal ini apa sih? Jadi preeklamsia itu sangat sangat harus kita perhatikan ya untuk pasien ibu-ibu hamil yang udah tensinya tinggi. Kita lihat dari segi pandang kita aja kalau pas datang pasien udah kelihatan wah kakinya bengkak nih. Udah tahu berarti ini ada resiko terjadinya cedera karena biasanya yang pasien-pasien ibu hamil dengan kaki bengkak pasti mengeluh sakit saat berjalan dan pasien ibu hamil juga akan jadi sedikit terputus-putus jalannya tuh kayak
sakit nginjek, ada yang jinjit. Ya, kebanyakan sih seperti itu yang saya lihat di lapangan ya. Oke, jadi pembahasannya ini untuk yang jawaban nomor 4 ini adalah tadi ya risiko cedera. Hati-hati pada ibu hamil. Ini penglihatan, tanya kondisi pasiennya, lihat. Ya, untuk soal ini kata kuncinya adalah gangguan penglihatan. Jadi hati-hati untuk cedera. Oke, ada yang tanyakan lagi untuk soal yang berempat? Oke, nggak ada ya. Lanjut nomor 5 ya. Jawaban terbanyak D. Ibu boleh dibahas Ibu. Oke, jawaban terbanyak adalah D. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Oke, kita bahas ya. Nomor 5. Yo, jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Nah, ini pembahasannya adalah menopause, ya. Tidak terjadi menstruasi pada perempuan. Yang sebelumnya, sebentar. Oke, mengalami siklus menstruasi secara teratur karena adanya penurunan hormon estrogen. Nah, gejala yang dialami pada saat menopause adalah hot flashes, rasa kering pada vagina, dan nyeri saat berhubungan seksual, sulit tidur, masalah saluran kemih, penurunan gairah seksual, gangguan suasana hati, dan pencerahan pada kulit dan rambut. Nah, pada kasus dengan keluhan yang menonjol dialami oleh pasien ini adalah saat melakukan hubungan seksual, vagina terasa kering, nyeri dan sangat mengganggu. Nah, pasien juga mengatakan bahwa karena nyeri pasien jarang melakukan hubungan seksual. Nah, berdasarkan keluhan tersebut, pasien mengalami perubahan pola seksual, ya. Jadi, kalau tadi ada yang jawaban nyeri akut juga bisa sebenarnya nyeri akut. Tetapi yang lebih kompleks kata kuncinya itu nyeri karena hubungan seksual ya, jarang itu juga bisa sebenarnya, tapi hanya untuk mengarah nyeri kurang tepat ya. Yang tepat adalah ketidakefektifan pola seksual di sini. Kenapa? Kenapa sih nggak disfungsi seksual aja? Jawabannya yang C. Tadi ada yang jawab C ya. Kenapa sih nggak disfungsi aja? Sebenarnya sih disfungsi juga jawabannya bisa. Nah, tetapi disfungsi di sini adalah tadi itu yang kata kuncinya. Kita balik lagi kata kunci. Karena dia sakit, nyeri, jadi dia jarang melakukan hubungan seksual. Tuh ya. Defisit pengetahuan. Ada kemungkinan dia defisit kurangnya pengetahuan. Itu juga bisa dari jawaban yang tepat. Tetapi balik lagi ke sini ke soal tadi. Kenapa sih pasiennya nyeri dan jarang melakukan hubungan seksual? Artinya kalau hanya satu nyeri atau hanya disfungsi seksual saja, itu jawabannya hanya satu. Tetapi kompleks dari soal tersebut, tujuan maksud soal tersebut adalah ketidakefektifan pola seksual. Ya, jadi pasien-pasien yang jarang melakukan hubungan seksual itu ketidakefektifan. Nah, karena sakit yang tadi yang dia rasakan itu, makanya dia jarang melakukan hubungan seksual. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin diskusi sedikit?
Paham? Untuk yang nomor 5, Ya, Bu. kalau ada yang nggak paham nanti kita bahas di soal materi ya, nanti kita diskusi ya. Oke, kalau itu tidak ada jawaban lagi, nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita diskusi nomor 6. Jawaban terbanyak A ya, Bu. Boleh dibahas. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Yuk kita bahas yang jawab A, C, dan E. Kita mulai pembahasannya ya. Oke, semua ini kita lihat soalnya 36 tahun, hamil 32 minggu. Keluhannya apa? Keluar darah dari kemaluan. Ya, keluar darah ya, kata kuncinya keluar darah. Nah, kemungkinan kalau keluar darah di 32 minggu, apa eh, yang kemungkinan terjadi? Kemungkinan penyebabnya apa? Adalah bisa jadi pasiennya plasenta previa. Kita harus pikirkan adanya plasenta previa. Kita tanya, Ibu, gimana? Plasentanya apakah letaknya bagus atau di atas atau di bawah? Ya, jadi kalau ada keluhan keluar darah dari kemaluan, kita harus berpikir itu adalah kemungkinan pasiennya dengan plasenta previa. Oke, kenapa ada yang jawab A, observasi? Ya, kata kunci adalah darah keluar di kemaluan ya. DJ ini ada darah, ada rasa tanpa rasa nyeri, merah, terang, THU-nya 32 minggu. 32 cm. Punggung kiri presentasinya kepala DJJ 140. Ini DJJ-nya bagus, normal, letaknya punggung kiri, presentasi kepala. Tadi yang jawab A, ya, yang jawab A itu observasi pembukaan jalan lahir. Oke, 32 minggu. Dengan keluar darah dari kemaluan, DJJ itu 40. Kita lihat apakah ada kontraksi yang teratur. Kalau di sini ada soal keluar dengan kontraksi teratur tiap 5 menit. Nah, baru kita pikirkan observasi pembukaan jalan lahir dengan dilakukan VT. Ya, jawaban kalau yang pilihnya A, kita lihat apakah ada kontraksi. Di sini nggak ada kontraksi ya, nggak ada kontraksi yang dikatakan kontraksi. Lalu, kalau tadi ada yang jawab C, anjurkan istirahat baring. Kita ke B dulu, B. Kolaborasi dengan heparin. Nah, ini dia pembahasannya ya. Nah, plasenta previa. Ya, pikirkan ya. Nah, plasenta previa itu apa? Yaitu tirah baring. Yang tadi saya bilang, kolaborasi dengan heparin belum perlu ya. Itu tindak kalau misalkan heparin dia sudah keluar darah, berarti harus tidak diberikan heparin. Kan heparin kan pengencer, jadi tidak mungkin. Nah, anjurkan untuk tirah baring. Jadi tirah baring ini diperlukan kalau pasien udah 32 minggu dengan keluar keluar darah dari kemaluan. Kita pikirkan adalah plasenta previa. Apa sih tindakan kita sebagai perawat? Yaitu anjurkan pasien untuk tirah baring, untuk bed rest. Ya, bed rest di tempat tidur, turun jika
seperlunya. Jadi jangan banyak turun. Bukan karena KPD aja ya yang tirah baring, tetapi dengan plasenta previa kemungkinan plasenta previa itu juga harus tirah baring untuk mencegah perdarahan lebih banyak. Ya, pemberian tirah baring itu sangat mengurangi tekanan plasenta. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini harus kita pikirkan. Kenapa sih harus kita pikirkan plasenta previa itu? Nah, karena ya itu tadi soalnya ada keluar darah dari kemaluan. Ya, ini banyak terjadi flek-flek campur lendir. Pasien datang dengan keluar lendir, keluar darah. Kita tanya 32 minggu, berarti belum waktunya untuk persalinan. Nah, ya, jadi pikirkan, anjurkan pasien untuk tirah baring. Nah, tadi ada jawab, yang tadi juga ada jawaban D, pantau intake output cairan. Kalau pantau intake output cairan, di situ tidak dikatakan pasiennya dehidrasi. Kalau ada pasien kata kunci dengan dehidrasi, kita bisa pikirkan untuk pantau intake cairan. Tapi karena di situ adalah keterangan kata kuncinya ada keluar darah dari kemaluan, kita harus berpikir cepat kalau itu adalah kemungkinan dengan plasenta previa. Plasenta previa harus dilakukan dengan cepat, yaitu apa? Tindakan pertama kita, anjurkan pasien untuk bed rest di rumah. Bed rest tirah baring ya. Bed rest supaya mencegah perdarahan lebih lanjut lebih banyak. Oke, paham soalnya dan pembahasannya? Jadi kita harus pikirkan nih, harus gerak cepat. Paham? Paham, Ibu. Paham ya? Yuk, kita nomor 7. B, B dan C paling sama nih jawabannya. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D, dan A. Oke, udah semua kita bahas ya. Ada yang jawab A, B, C, dan D. Nah, kita baca soalnya dengan teliti. Di 25 tahun, G1 38 minggu. Keluhannya apa? Mules, keluar lendir, campur darah sejak 5 jam. TFU 38, punggung kiri, presentasi kepala, DJJ 150. Hasil penyakit periksa dalam, tidak ada hambatan pada jalan lahir. Porsio tidak teraba, pembukaan lengkap, ketuban utuh. Kata kuncinya adalah di situ pembukaan lengkap, ketuban utuh. Ya, harus kita pikirkan, kita cari kata kunci dari soal ini. Kalau dari soal nomor 7 ini, kata kuncinya adalah pembukaan lengkap dan ketuban utuh. Ya, jadi kalau sudah pemeriksaan dilakukan ketuban lengkap, pembukaan lengkap, ketubannya masih utuh, tetapi nah di sini ada porsio nih, porsio tidak teraba, udah tidak teraba kan, tidak ada hambatan jalan lahir. Ada keluar lendir sejak 5 jam yang lalu.
Nah, ini di sini memang tidak ada keterangan kontraksi ya, apakah teratur atau tidak, tetapi ada pembukaan lengkap dan ketuban utuh. Jika jawabannya A, kita lihat, lakukan episiotomi. Apakah harus dilakukan episiotomi jika pembukaan lengkap? Oke, kenapa tidak dilakukan episiotomi? Karena pembukaan sudah lengkap. Nah, ini tidak ada hambatan jalan lahir. Jadi, jawaban A tidak perlu kita lakukan episiotomi ya, karena sudah lengkap, lalu tidak ada hambatan jalan lahir. Oke, jadi jawaban A itu kurang tepat untuk jawabannya. Oke, kita ke B dulu, pimpin persalinan. Mungkin nggak kita pimpin persalinan? Oke ya. Nah, ini dia. Yang jawabannya adalah B. Jawabannya, pembukaan lengkap dan ketuban utuh itu kata kuncinya. Ya, amniotomi adalah tindakan untuk membuka selaput ketuban amnion dengan jalan membuat robekan kecil yang kemudian akan melebar secara spontan akibat gaya berat cairan dan adanya tekanan dalam rongga amnion. Tindakan ini dilakukan jika pembukaan serviks telah lengkap. Nah, pasien tidak boleh dipimpin untuk meneran jika pembukaan belum lengkap dan ketuban masih utuh. Kenapa tidak boleh dipimpin dulu kalau pembukaan lengkap? Ada kemungkinan nanti akan robek si perineum itu. Kalau udah robek perineum, nah itu akan jahitnya susah. Jadi kalau emang pembukaan belum lengkap, nah, kata saya bilang ya, kata kuncinya harus dilihat, harus benar-benar kita pahami. Nah, tindakan amniotomi itu memfasilitasi penurunan janin dan mengurangi kemungkinan terjadinya prolaps tali pusat karena selaput ketuban pecah sendiri akibat dorongan kuat dari dalam kontraksi uterus itu sendiri ya. Tadi yang ada jawaban tadi nomor C ya, pimpin persalinan. Bisa enggak kita pimpin persalinan? Ya bisa saja ada kemungkinan itu. Tetapi kalau kita pimpin persalinan, ketubannya masih utuh, tidak ada ya. Yang tadi kita bilang, yang tadi soal itu. Nah ini ketubannya masih utuh. Nah kalau ketubannya masih utuh, kita pimpin persalinan. Itu akan sulit. Karena apa? Si ketubannya ada juga memang yang lahir masih dengan selaput ketuban, tetapi untuk pasien-pasien yang direncanakan lahir spontan itu jarang terjadi lahir bayi dengan ketuban berselaput, bayinya masih terselaput ketuban ya. Jadi tindakan yang benar untuk soal nomor 7 ini adalah lakukan amniotomi. Tadi ada juga tuh yang jawabannya D. Pantau kontraksi. Ya, itu juga harus kita pantau sebenarnya. Tetapi tadi di soal tadi tidak ada dikatakan berapa menit sekali kontraksinya. Memang ya tidak ada. Tapi yang harus kita perhatikan adalah soalnya itu kata kunci yang bisa. Nah, gimana sih cara taunya kita itu kata kunci atau tidak? Dari soal-soal dari keterangan-keterangan itu, kemungkinan-kemungkinan mengarahnya itu kita harus paham. Nah, pahamnya gimana? Pembukaan lengkap kayak tadi soal tadi pembukaan lengkap ketuban utuh. Nah, berarti dari sini saja kita udah tahu apa sih tindakan yang harus kita lakukan segera jika ditemukan pemeriksaan fisik seperti ini. Ya. Banyak di lapangan seperti itu. Ini rata-rata soal UKOM ini adalah eh, SOP kita di lapangan. Apa sih yang terjadi di lapangan saat kita kerja praktek di lapangan? Ya, jadi ada kalau menemukan pasien-pasien dengan seperti ini, wah kita harus cepat nih selangkah lebih maju pikiran kita. Wah ini harus ini nih harus ini. Ya, cermati soalnya, baca cukup dengan sekali, langsung pahami. Tetapi kalau memang tidak paham-paham juga, cukup 2 kali kita baca telaah soalnya. Jangan terlalu terlena dengan soal-soal yang
meragukan, oh ini susah nih, ini nggak tahu nih. Nah, kalau memang tidak tahu, segera ganti dengan soal yang lainnya. Tetapi ini cukup mudah untuk di maternitas karena soal-soalnya itu biasanya adalah kerja kita sesuai kerja lapangan kita. Oke, ada yang ingin tanyakan untuk soal nomor 7 ini? Paham? Kata kuncinya paham? Paham, Ibu. Paham, oke. Jadi jawabannya B ya tadi ya. Oke, soal nomor 8. 8, soal 8, jangan 9 dulu yang 8. Sorry, kebuka jawabannya. Boleh langsung dibahas. Boleh sumbah saja ya. Oke, untuk soal nomor 8, kata kuncinya adalah, ada yang tahu nomor 8? Ya, kata kuncinya adalah memahami manajemen aktif skala 2. Skala 3 ya, skala 3 jadi dalam proses ini intranatal nih. Ada skala 1, skala 2, skala 3. Nah, dalam skala 3 ini memahami manajemen aktif skala 3 secara berurutan mulai dari suntikan oksitosin, peregangan tali pusat terkendali dan massa uterus. Jadi, manajemen aktif skala 3 harus dilakukan suntikan oksitosin ya, peregangan tali pusat terkendali atau massa uterus. Jika belum ada tanda-tanda plasenta lepas seperti semburan darah yang tiba-tiba, terus tali pusat yang memanjang, kontraksi uterus yang kuat, maka yang harus dilakukan adalah langkah 2. Ya, langkah 2 yaitu manajemen aktif yang PTT ya. Ini lakukan peregangan tali pusat terkendali. Jawabannya E. Ini tadi saya pahamin ini yang kata kuncinya aktif skala 2. Yang tadi kita soal tadi ya, balik ke soal yang tadi. Harus dipahami, ini skala berapa? Kan tadi udah dikatakan 35 tahun masuk skala 2. Oke. Lanjut dan cepat ya nomor 8. Nah, ini dia. 35 tahun skala 2. Pengkajiannya diberikan oksitosin, plasenta belum lepas. Nih, kata kuncinya plasenta belum lepas. Kontraksi uterusnya kuat. Bayi masih dilakukan IMD. Tanda vitalnya 170. Nadinya oke, normal ya. Frekuensi napas juga bagus, suhu normal. Nah, di sini kata kuncinya adalah plasenta belum lepas. Ya, jadi kalau plasenta belum lepas saat bayi, ini bayi masih di IMD. Apa sih intervensi keperawatan kita jika diketemukan plasenta belum lepas? Kalau IMD mungkin nggak lanjutkan. Yang jawaban A bisa dan itu harus dilakukan. Kenapa sih harus IMD? Karena dengan bayi menghisap putih itu akan memberikan rangsangan pada daerah tali pusat dari plasenta untuk melakukan pelepasan. Ya, itu juga bisa, tetapi kurang tepat untuk IMD. Monitor perdarahan, ya ini juga kita monitor karena kenapa? Plasenta belum lepas. Nah, kalau plasenta belum lepas, ada kemungkinan perdarahan karena masih ada benda asing dalam rahim. Ya, ini juga ada kemungkinan nih perdarahan monitor. Lakukan masaj uterus. Nah, ini juga harus kita lakukan. Tetapi jawaban dari C ini kurang tepat. Masaj uterus diperlukan kalau memang plasenta belum lepas. Itu harus kita rangsang, kita usap supaya merangsang si plasenta lepas dengan sendirinya. Ya, kolaborasi pemberian cairan infus. Nah, kolaborasi ini kan tindakan medis ya. Ini juga boleh kita lakukan kolaborasi pemberian cairan infus. Nah, tetapi tindakan keperawatan yang paling tepat untuk soal ini adalah lakukan peregangan tali pusat terkendali.
Caranya apa? Bagaimana? Ini kita putar-putar pelan-pelan di tali pusat yang terjuntai, lalu kita lakukan pemutaran searah jarum jam dengan perlahan sambil dimasak uterusnya, dilakukan IMD juga, itu akan merangsang pelepasan si plasenta. Ya, jadi tindakan yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah lakukan peregangan tali pusat untuk kata kunci plasenta belum lepas. Ya, kontraksinya bagus. Kalau kontraksi uterusnya kuat, itu kemungkinan dengan dilakukan peregangan tali pusat terkendali, itu akan lebih cepat plasenta lepas. Ya, oke? Untuk soal nomor 8, penjelasan seperti itu ya. Oke, nomor 9. Boleh dibahas ya, Ibu, jawaban terbanyaknya. Oke, jawaban terbanyak untuk soal nomor 9 ini adalah A. Yuk kita bahas. Kita soal dulu ya. Ini wanita 50 tahun datang ke poli ya dengan keluhannya itu 3 bulan lalu hasil ada perdarahan ya karena hubungan seksual, sekretnya juga ada. Nah, ini kata kuncinya itu adalah dia mau melakukan pap smear ya untuk pemeriksaan apusan swab ya, swab lendir serviks. Nah, ini paling berpengaruh adalah karena sperma atau karena kontak seksual. Di sini kata kuncinya dia mau melakukan pap smear ya. Pap smear. Nah, informasi penting yang harus dilakukan yang disampaikan oleh perawat untuk perusahaan pap smear adalah tidak melakukan hubungan seksual dalam waktu 48 jam sebelum pemeriksaan. Ya, tidak sedang menstruasi, yang paling baik ya untuk melakukan hapusan lendir rahim, leher rahim adalah 2 minggu setelah haid selesai. Dan jangan menggunakan pembasuh antiseptik di sekitar vagina selama 72 jam sebelum pemeriksaan. Oke, jadi tadi ini kata kuncinya adalah pap smear. Nah, kenapa tidak boleh melakukan hubungan seksual? Kita bahas dari A sampai E ya, karena sperma akan mempengaruhi hasil dari apusan swab tersebut, apusan lendir rahim. Ya, jadi anjurkan edukasi pasiennya jika akan melakukan tindakan pap smear, tidak boleh hubungan seksual selama 48 jam atau 2 hari sebelum tindakan. Lalu tadi juga ada jawaban yang B, tidak minum antibiotik ya selama 2 hari. Ya, itu juga ada kemungkinan. Kenapa tidak boleh minum antibiotik? Karena antibiotik bisa mempengaruhi hasil dari apusan swab leher rahim. Ya, antibiotik itu emang dilarang. Kalau memang ada minum antibiotik, baiknya tidak dilakukan pap smear. Tadi juga ada yang jawab D. D itu paling tepat dilakukan masa subur. Ya, itu juga bisa paling tepat dilakukan pada masa subur. Kenapa? Karena pada masa subur, lendir serviks itu akan lebih banyak. Jadi, pengambilan apusan leher rahim akan lebih bisa dilakukan karena ya, lendirnya banyak dan
kita bisa lihat hasil hasil dari apusan tersebut. Ya, lalu tadi tidak ada yang jawab ya, puasa 12 jam sebelum pemeriksaan. Nggak ada hubungannya ya kalau untuk yang 12 jam sebelum puasa, karena tidak ada hubungannya dengan metabolisme. Ini adalah apusan swab pap smear, jadi tidak perlu puasa pasiennya. Lalu tadi juga ada soal yang nomor C, datang kembali saat menstruasi hari ke-7. Nah, ini kalau sudah baca soal seperti ini, nah ini tidak ada kemungkinan nih datang kembali saat menstruasi hari ke-7. Kenapa hari ke-7 harus datang lagi setelah menstruasi? Kadangkala hari ke-7 itu kita masih suka ada flek-flek coklat tuh pada hari ke-7. Itu baiknya tidak dilakukan pada menstruasi hari ke-7. Ya, jadi telaah soalnya dengan baik, apa maksud tujuan soal tersebut, maunya apa. Jadi, kalau kita sudah paham untuk soal yang kita kerjakan, maksud tujuannya, oh ini kayak soal nomor 9 nih, oh pap smear, apa sih persiapan pap smear itu yang baiknya, yang seharusnya. Nah, kita sudah harus tahu tahapan-tahapan pap smear itu. Edukasi apa yang kita berikan kepada pasien sebelum dilakukan pap smear. Oke, ada yang ditanyakan untuk pap smear? Ini sih simple ya, tidak perlu baca 2 kali saja, tidak perlu baca soal 2 kali, langsung 1 kali soal, langsung baca jawabannya, pilihannya, langsung dapat soalnya. Ini mudah soal seperti ini. Oke, ada yang ingin tanyakan untuk soal nomor 9? Cukup nomor 9. Pap smear ya, ini pap smear suatu tindakan pemeriksaan untuk menentukan apakah ada virus di leher rahim, untuk mengetahui apakah ada kemungkinan-kemungkinan dia terkena eh, ada mengarah ke sel-sel V. Ya, kan tadi. Oke, nomor 10, soal nomor 10. Yuk, nomor 10, jawabannya variatif nih. Jawaban nomor 10 ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Wah, ini lengkap nih. Soalnya menjebak kali ya soalnya. Oke, yuk kita bahas nomor 10. Ya, dari soal ini, perempuan 23 tahun, P1, 6 jam postpartum di ruang nifas. Keluhannya lemas, keluar darah dari jalan lahir. Tanda vitalnya 170 stabil, nadinya 90 stabil. Nah, ini hasil pengkajian kita. Kontraksi uterus lunak, kandung kemih penuh. Nah, dari hasil pengkajian kita ini, apa sih tindakan yang paling tepat? Nah, setelahnya kan yang diharapkan dari soal ini. Nah, perawat sudah mengosongkan kandung kemih dan damasas uterus. Hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut. Oke, kalau hasilnya lochia rubra itu, nah, apa sih lochia rubra itu sebenarnya? Ya, kalau lochia rubra itu kan pengeluaran ya. Nah, ini ada pengeluaran lochia rubra itu. Keadaan umum baik. Kalau kita harapkan dari keadaan umum baik, kita udah lihat kok keadaan umum itu kan kita lihat
pasiennya lemes. Kita harapkan pasiennya seger gitu ya. Terus kalau keadaan umum baik ini banyak kriterianya. Umum baik menurut siapa? Menurut dokter kah? Menurut kita kah? Ini jawabannya kurang spesifik kalau keadaan umum baik. Nah, kenapa kurang spesifik? Terlalu banyak yang harus kita kaji, sedangkan data-datanya ini hanya sedikit. Ya, kayak tanda-tanda vital, stabil kok 100/70, nadinya stabil 90. Apa sih yang diharapkan dari keterangan ini? Keadaan umumnya baik, badan pasien ini memang keluhannya lemas, keluar darah. Baik secara apa? Tanda vitalnya baik atau kondisi pasiennya yang baik. Jadi untuk pilihan jawaban nomor B ini tidak terlalu signifikan. Ini terlalu luas. Sedangkan kalau yang kita harapkan dia harus mengerucut hasilnya. Kalau jawaban yang tadi jawab B ya, jawab B itu kurang tepat karena terlalu luas jawabannya. Keadaan umum baik, apanya yang baik? Tanda vitalnya kah? Atau kondisi pasiennya kah? Atau keadaan kontraksi uterusnya kah? Nah, yang terlalu luas. Jadi jawaban B itu kurang tepat. Kalau di sini kata kuncinya yaitu ya, kata kunci untuk nomor 10 itu adalah perhatikan kontraksi uterusnya lunak. Nah, ini kata kunci nih. Kontraksi uterusnya lunak, terus kandung kemihnya penuh. Nah, perawat sudah mengosongkan kandung kemih. Nah, sehingga yang diharapkan adalah kontraksi uterusnya kuat. Kenapa kontraksi uterusnya tidak, kalau lunak itu tidak bagus? Karena kalau kontraksi lunak itu menandakan suatu resiko perdarahan. Nah, ini nggak bagus nih kontraksinya uterusnya lunak. Coba kita raba. Jadi, tindakan yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah kontraksi uterus. Oh ya, tadi ada yang jawab kandung kemih ya. Ada yang jawab D juga. Jawab D, kandung kemih kosong. Di sini sudah dilakukan keterangannya. Perawat segera mengosongkan kandung kemih. Jadi, jawaban untuk D ini tidak kurang tepat karena memang perawat sudah mengosongkan kandung kemih sebelumnya. Jadi, hasil yang diharapkan adalah bukan kandung kemih kosong karena perawat sudah mengosongkan sebelumnya. Nah, tadi ada yang jawab tinggi fundus uteri, tinggi fundus setinggi umbilikus. Nah, tinggi fundus itu adalah hasil dari bila kontraksinya baik. Kontraksi uterus yang baik akan mudah teraba, kita akan mudah menandai, mengukur seberapa tinggi fundus fundusnya. Tetapi kalau kontraksi uterusnya kurang baik, lunak, kita kurang bisa menilai tinggi fundus. Nah, itu agak susah. Ya, tinggi fundus itu kan ditentukan oleh dari si kontraksi uterusnya itu. Kalau lunak, apa yang mau kita kaji, apa yang mau kita ukur? Ya, jadi dari soal nomor 10 ini, perhatikan kata kuncinya yaitu kontraksi uterus lunak. Kandung kemihnya sudah penuh. Nah, dari tadi yang soal yang kandung kemih penuh, ya wajar ya, tadi ada yang jawab kosongkan, kandung kemih kosong. Nah, tetapi di situ ada perawat segera mengosongkan. Jadi yang tadi jawab, yang sudah menjawab jawaban D kurang tepat, karena memang perawat sudah mengosongkan. Yang tinggi fundusnya itu ya, jadi harus segera kita, gimana sih caranya supaya kontraksi uterusnya kembali kuat? Aksi yang yang lakukan yaitu dengan memasaj. Nah, tadi ada masaj di sini. Lakukan masaj uterus. Terus lakukan supaya uterusnya menjadi kuat. Dengan uterus yang kuat, kita bisa menentukan tinggi fundusnya. Ya, soal nomor 10 ini memang agak seliweran nih, karena banyak yang akan terjadi. Tetapi kita harus pandai-pandai kita menelaah soal. Apa sih kata kuncinya? Seperti itu. Ya, untuk nomor 10 ini memang agak sedikit rancu. Karena
kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu banyak. Tetapi yang diminta dari soal 10 ini hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut. Tindakan yang mana? Tindakan dari mengosongkan kandung kemih dan masas uterus. Ya, tindakannya. Itu jadi kita harus pandai-pandai membaca soal. Baca soal jangan buru-buru supaya kita mengerti maksudnya. Nah, ini jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah C. Nah, yang tadi yang saya bilang 6 jam postpartum, badannya lemas, keluar darah dari dan lahir. Perawat sudah mungkin berpikir nih kemungkinan adanya perdarahan. Tuh, sehingga dilanjutkan dengan perusahaan kontraksi uterus. Nah, ini kontraksi uterus yang kurang kuat dapat disebabkan oleh retensi plasenta, bisa juga, atau atonia uterus. Nah, yang kandung kemih yang penuh juga dapat menghalangi kontraksi uterus. Ya, maka tadi perawat langsung mengosongkan kandung kemih. Karena posisinya kandung kemih ini tepat di bagian anterior dari uterus. Jadi kalau kandung kemihnya penuh, bisa menyebabkan si uterus ini kurang untuk kontraksinya. Bila ditemukan kandung kemih yang penuh, segera kosongkan kandung kemih dan lakukan masas. Nah, ini kita masas. Gimana sih cara masasnya? Apakah cuma diusap-usap aja? Seperti apa? Itu biasanya yang dilakukan masas itu adalah searah jarum jam, gerakan memutar di atas uterusnya atau di bawah umbilical, di daerah pusat ya, kita masas gerakan memutar dengan pelan. Nah, yang tadi saya bilang ya, kata kunci ini perhatikan adalah kontraksi uterus lunak, kandung kemih penuh. Rawat segera mengosongkan kandung kemih dan melakukan masaj. Sehingga hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut adalah kontraksi uterus menjadi kuat. Oke, itu untuk jawaban yang nomor 10 yang tadi saya sudah jelaskan satu-satu ya. Untuk yang jawaban B, keadaan umum baik, ya itu juga harus kita ada kemungkinan. Tapi ya itu kita pikirkan, apa sih yang baik menurut soal ini? Seperti apa yang baik? Apa sih yang dimau yang membuat baik? Apakah TTV-nya yang membuat yang menjadi kriteria baik? Ya, kalau TTP-nya bagus, normal 1/70, memang agak sedikit rendah, normal rendah ya. Jadi kalau untuk jawaban B itu agak sedikit rancu, tapi juga bisa. Namun jangan terjebak soal dengan jawaban ini. Ya, ini juga bisa keadaan umum baik. Rancu juga kan? Baik yang mana? Jadi kita harus lebih spesifik, lebih bisa mengerucutkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Seperti itu, berpikir kritis ya. Oke, 10 soal sudah kita jawab. Rata-rata benar, ada juga yang kurang tepat tadi. Tidak apa, banyak latihan soal, banyak membaca. Ini hukum ini kalau saya baca ya, kalau saya perhatikan tiap-tiap tahun itu, nah ini dia. Saya paling suka nih kata-kata ini. Masa depan itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Jadi kalau kita lakukan hari ini kurang kurang fokus, kurang serius, ya jangan harap nanti hasil yang kita dapat di kemudian hari yaitu bagus juga. Jadi masa depan itu tentukanlah mulai dari sekarang mau jadi apa, mau apa. Nah, hari inilah yang menjadi fondasinya. Ya, tetap fokus dalam belajar, berusaha. Jadi masa depan itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Ya, kalau hari kita kita mimpinya banyak nih. Maunya ini, tapi kita nggak ada action. Nah, sama aja. Ini Mahatma Gandhi mengatakan demikian. Oke. Banyak sih kata-kata motivasi, cuman
Saya lebih suka kata-kata ini. Masa depan tergantung apa yang kita lakukan. Oke, pesan-pesannya next. Kita mau bahas, nah ini dia. Persiapkan hari ini untuk keinginan esok. Jadi kita mau apa nih hari ini? Esok mau hari apa? Persiapkan hari ini. Nah, yang kedua, berdirilah di atas kedua kakimu dan berbuatlah dengan kedua tanganmu. Hidup adalah tanggung jawabmu sendiri buat orang lain. Jadi menentukan itu kita sendiri. Lulus tidaknya kita dalam hukum itu tergantung kalian, tergantung kita sendiri. Ya, jadi fokus latihan. Latihan dalam UKOM, dalam menjawab-jawab soal gitu. Banyak buku-buku, banyak soal-soal yang dari online belajar supaya kita tahu bagaimana sih soal itu maunya seperti apa. Oke. Kita masih punya moderator waktu sedikit bahas materi bisa? Boleh Ibu kalau mau bahas materi Ibu. Izin saya Oke. pindah share screen. Mau dari saya atau dari Ibu saya share screen Ibu? Dari Mbak aja deh. Oh ya, Boleh saya sebentar tahu ya namanya Ibu. siapa ya? Risa Oke. Ibu. Risa ya, oke. Mbak Risa, Iya, mohon dibantu. ya. Sebentar ya Ibu. Boleh. Ini ada yang dari banyak ya. Ya, ini ya materinya sedikit. Ini tadi sudah mencakup dari soal-soal yang tadi kita jawab, yang kita bahas. Oke, maternitas ya. Ini sebagian aja sih saya ambil karena tadi saya ambil ini untuk kita bisa mengerjakan soal-soal yang akan kita jawab. Feedback ya suaranya. Oke. Nah, ini ya tadi yang kita jawab ya. Jadi maternitas itu ada ada 4 area sebenarnya dari antenatal, intranatal, postnatal, dan ginekologi. Jadi ada 4 ya area maternitas itu. Nah, di antenatal itu ada kita mulai dari awal kehamilan. Nah, awal kehamilan itu seperti apa? Ibu pasien yang datang dengan positif dari tes pack-nya. Nah, kita bisa tanya HPHT-nya, kita tanya dalam berapa kali hamil, berapa kali keguguran, berapa kali lahiran, ya. Jadi status gravida itu ya G, P, dan A. G itu gravid, P itu partus, A itu abortus, ya. Batasan abortus itu kurang dari 20 minggu. Kalau lewat dari 20 minggu, kita bisa bilang itu partus. Jadi kalau kurang dari 20 minggu, kita katakan itu abortus. Ya, ini tadi yang kita bilang menghitung TFU. Tadi saya mau bikin soal TFU, cuman dari yang saya baca, dari yang saya perhatikan tiap-tiap tahun, soal TFU itu jarang keluar. Nah, tapi kita harus tahu nih, cara menghitung usia kehamilan berdasarkan TFU. Ya, bukan bukan HPHT. Nah, TFU itu dalam sentimeter ya. Nah, dikali 2/7. Nah, ini usia kehamilannya. Jadi kita hitung tuh dari tinggi fundusnya. Berapa sih tinggi fundusnya? Nah, dikalikan 2/7. Itu usia kehamilan. Ya, atau juga bisa ini yang per bulan. Kalau yang 2/7 itu untuk menentukan usia kehamilan per bulan. Berapa bulan nih? Tapi kalau untuk berapa minggunya, itu kita gunakan 8/7 rumusnya. Ini jarang sih memang dilakukan dan soal-soalnya juga jarang yang keluar. Tetapi kita harus tahu, kita pahami ya. Menghitung taksiran HPHT nih yang tadi saya bilang rumus plus 7 min 3 plus 1. Ini untuk HPHT April sampai Desember. Kalau dari Januari sampai Maret rumusnya plus 7 plus 9 plus 0 ya. Leopold juga. Kalau Leopold ini menentukan untuk Leopold 1 tentang kan ada 4 tuh Leopold ya. Leopold 1 tentang apa?
Apa ini? Jarang sih, jujur ya, kalau saya lihat jarang yang melakukan leopard. Yang leopardnya hanya asal-asalan, tetapi kita sebagai perawat harus tahu apa sih cakupan dari leopard itu 1, 2, 3-nya itu. Ya. Leopard 1 itu untuk apa? Menentukan TFU, bagian janin yang terdapat di fundus, leopard 1. Leopard 2 apa? Nah, ini yang puka-puki. Nah, itu kan. Nah, ini biasanya anak-anak mahasiswa nih, kalau udah mau eh, ujian lab, level 1 puka-puki gitu kan. Punggung kanan, punggung kiri. Nah, Leopold 3, nah ini menentukan presentasi janin. Tuh. Ya, apakah sudah masuk janinnya PAP, itu sudah masuk atau belum. Nah, 4, Leopold 4 sejauh mana presentasi masuk PAP-nya. Kita goyang-goyang tuh rata-rata kepo ya. Kalau saya lihat mahasiswa kalau udah masuk masuk pengkajian palpasi Leopold, pada senang tuh. Pada senang, oh ini buka, ini Puki nih. Dilihat nih ininya nih. Nah, itu memang ketertarikan kita untuk melakukan pengkajian. Nah, itu juga ini sering keluar nih Leopard 1, 2, 3 ini sering ada, tetapi tidak banyak keluar. Tapi ada pernah keluar Leopard. Nah, adaptasi perubahan sistem tubuh. Nah, ibu-ibu pada masa antenatal ini banyak nih mengalami perubahan sistem tubuh. Nah, dari mulai perubahan mood, perubahan metabolisme. Nah, ini ya yang biasanya kalau udah mulai gede kehamilan, sering kencing, nah sering lapar, ini perubahan sistem tubuh. Gampang sakit, gampang pilek, ini ibu hamil seperti itu. Jadi adaptasi perubahan sistem tubuh pada ibu hamil itu sangat rentan. Permasalahan fisik selama kehamilan ini juga harus diperhatikan fisiknya. Perubahan fisik apa yang signifikan? Kakinya bengkak, pandangan kabur, terus berat badannya naik drastis atau tidak naik. Ini harus kita perhatikan pada antenatal. Ya, lalu pada gangguan-gangguan kehamilan. Nah, ini eh, harus kita perhatikan juga. Ini juga ada keluar ini, tetapi jarang terjadi, jarang saya perhatikan di UKOM keluar. Pendarahan pada awal kehamilan, kita harus tahu apa sih pendarahan awal kehamilan itu. Misalkan adanya KT, nah, soal-soal KT juga pernah ada satu keluar itu, dan itu sangat menjebak. Ada mola hidatidosa, pendarahan kehamilan lanjut ya. Ada yang lanjut itu ada juga plasenta previa atau sulsu plasenta. Ini juga harus kita perhatikan pada area antenatal. Nah, penyakit-penyakit yang terjadi pada masa kehamilan, kita juga harus tahu, harus sudah paham di antenatal seperti apa sih adanya HEG, adanya PEB. Nah, itu harus kita perhatikan juga pada antenatal. Jadi banyak pada antenatal yang kita perhatikan karena masa awal kehamilan seperti itu. Budaya juga dalam kehamilan itu masuk dalam antenatal. Ada yang budayanya kalau selama hamil tidak boleh potong rambut. Nah, itu juga masuk itu, tetapi jarang menjadi cuan ya pada antenatal. Lebih fokus pada soal-soal. Oke, lanjut. Nah, ini proses perawatannya ya, pengkajian, harus lihat status obstetriknya, identifikasi. Ini sama ini sudah dipelajari di keperawatan maternitas. Saya sedikit bahas ya, karena rata-rata juga pada soal-soal keperawatan, soal-soal UKOM, di maternitas juga keluar pengkajian, dan pengkajian itu sangat menjebak. Seperti itu ya, identifikasi bahaya pada kehamilan, terus tanda bahaya perdarahan, kehamilan lanjut, penyakit yang timbul karena kehamilan. Ini juga ada, pernah saya UKOM tahun 2018. Itu sangat menjebak. Beberapa soal UKOM itu sangat menjebak. Jadi kita harus tahu kata kuncinya tadi saya bilang ya. Diagnosa pada antenatal ini sangat beragam. Ada risiko cedera, ibu hamil, karena proses kehamilannya itu tensinya tinggi, bisa sakit kepala, penurunan visus mata, juga itu menjadi risiko cedera ya. Terus
risiko kehamilan tidak dikehendaki, beberapa juga ada bisa terjadi diagnosa itu. Lalu persiapan peningkatan jadi keluarga. Nah, kita juga harus sebagai perawat harus paham. Nah, ini kalau persiapan jadi anggota keluarga memang ranahnya psikologi ya, tapi perawat juga harus bisa bagaimana jadi penengah untuk pasien-pasien yang kehamilannya tidak dikehendaki. Etika kita kan ada di situ ya di perawat. Apa sih sebagai konselor? Nah, kita masuk daerah di situ. Intervensi, implementasi ini banyak ya yang harus kita perhatikan pada antenatal dari nutrisinya, cairannya, terus risiko cederanya, edukasinya. Kita jangan lupa di intervensi Pak ibu-ibu hamil, kita punya ilmu jangan pelit-pelit bagi sama pasien. Nah, ini kalau emang yang di lapangan ya, kalau yang di lapangan sudah paham bagaimana menghadapi pasien. Gitu. Tapi ya yang rata-rata, mohon maaf nih, kebanyakan perawat yang di manajemen yang kurang turun ke lapangan, nah itu rata-rata mereka kurang paham, bukannya ngejudge, tetapi harus banyak baca. Jujur teman-teman saya yang di manajemen juga nggak tahu banyakkan seperti apa proses perawatannya, jadi harus banyak baca SPO. Seperti itu. Ya, evaluasi juga ini harus ditekan kebutuhan cairannya, nutrisinya, pencegahan cederanya, apa yang kita harapkan, apakah bisa, apakah sudah dilakukan, ya di saat planningnya harus kita lakukan. Manajemen nyeri pada kehamilan, nah, spiritualnya, keseimbangan elektrolitnya, kontrol kecemasan dirinya, apalagi anak pertama. Jadi antenatal banyak yang harus kita lakukan di prosesnya. Ya lanjut. Nanti kalau emang ada yang tanyakan, tanyakan aja ya. Ini udah sesi kita share materi. Kalau memang ada yang kurang pas, kita sharing sedikit boleh. Nah di intranatal ini, nah ini ya ada persalinan dan bayi setelah lahir. Ada pantograf. Nah perawat itu harus bisa ngisi pantograf, bukan hanya bidan ya. Pantograf itu ranah bersama. Kita harus paham bagaimana dan seperti apa pantograf itu. Jangan semua diserahkan pada bidan. Itu ranah kita juga. Belajar mengisi pantograf. Itu gampang kok ngisinya untuk menentukan tindakan kita selanjutnya. Ya, kemudian persalinan. Nah, ini PD di VT. Boleh nggak perawat VT? Boleh perawat VT, tetapi kan ada aturannya. Berapa jam sekali bisa VT kita? Bagaimana? Ya, and this bonding attachment. Nah, ini pas intranatal. Pas begitu setelah bayi lahir, kalau bayinya stabil, menangis kuat, langsung lakukan bonding attachment, jangan langsung dipisahkan dari ibunya. Tempelkan langsung ke ibunya. Ini untuk mencegah pendarahan juga. Begitu bayinya lahir, tempelkan ke ibu, ada satu stimulus untuk kontraksi uterus di situ. Apgar score. Nah, kita bisa lihat gitu Apgar score ya. Ada poin-poin Apgar score itu pada bayi. Nah, ini kadang-kadang eh, banyak yang tidak paham, jujur ya, tidak paham menilai Apgar score. Kita sebagai perawat harus bisa kalau memang itu yang menilai Apgar score itu dokter biasanya. Dokter kalau di rumah sakit, tapi kalau di lapangan kita bidan dan perawat bisa menilai. Itu untuk menentukan kondisi bayi selanjutnya. Oke. Manajemen kelas 3. Apa sih kelas 3 itu sebenarnya? Ya, kala 3, ada kala 4, pengeluaran plasenta. Oke. Lalu ada manajemen dari persalinan. Nah, kita harus bisa paham bagaimana nyeri. Nyeri itu kan ada skala-skalanya. Lalu kita bisa eh, mengedukasi cara mengajarkan bagaimana sih mengalihkan nyeri tersebut, apakah dengan langsung dikasih obat atau teknik napas dalam, banyak tekniknya di situ. Ya, gangguan-gangguan pada masa persalinan, nih juga gangguan banyak yang terjadi di situ, gangguan-gangguan pada masa persalinan. Nah, contohnya pada partus ada atonia uteri, laserasi pada jalan lahir atau infeksi postpartum. Yang di intranatal ini yang itu yang di postnatal nanti, yang di intranatal tuh banyak gangguan-gangguannya. Oke, lanjut kita kelas aja ya, belajar di sini ya.
Nah, ini yang pengkajian tadi pos di intranatal. Nah, aspek yang di intranatal itu apa sih? Kemajuan persalinan. Jangan sering-sering periksa dalam ya. Tahulah kalau yang di lapangan bagaimana sih kalau keseringan di uh, periksa dalam pasiennya nggak nyaman, pasiennya juga kesakitan. Ya, aspek dari diagnosanya juga ini tadi yang intranatal. Manajemen nyeri persalinan, apa sih yang harus dilakukan? Di posisi yang nyaman atau beri sedikit obat untuk kalau itu obat udah untuk kolaborasi ya kalau obat APN ini langsung persalinan normal. Ini bidan juga ada APN-nya. Tapi kita sebagai perawat juga harus paham apa sih dan bagaimana sih asuhan persalinan normal itu. Lalu ada hipotensi bayi. Nah, bayi yang lahir dengan kondisi kamar yang dingin, AC-nya full karena ibunya keringetan, nah bisa menjadi bayi hipotermi ini, hipotermi pada bayi di intranatal ya. Lalu berdasarkan budaya. Nah, ini budaya paling sering banget terjadi kalau pasiennya baru postpartum, baru aja langsung ditempelin, dikasih minum jamu-jamuan. Nah, itu budaya. Sebenarnya kita nggak bisa lepasin itu karena setiap daerah punya budaya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai perawat adalah menjadi konselor, menjadi edukator. Ya, bagi apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Misalkan minum ramuan-ramuan, nah, kita harus bisa jadi konselor di situ, jadi edukator, ya. Penggunaan kartograf di intranatal, nah itu juga harus kita paham, manajemen cairan dan spiritual. Ini harus diperhatikan juga dalam fase proses intranatal. Oke, lanjut. Nah, ini postnatal ya. Postnatal ini sangat berpengaruh pada terjadinya perdarahan. Ada involusi uterus, manajemen laktasi seperti apa? Apakah bayinya saat lahir langsung ditempelkan, langsung melakukan IMD? Nah, perhatikan efek menyusu pada bayi, lalu perhatikan putingnya dengan keluhan kolostrumnya. Ini harus pengkajian harus lebih teliti di sini. Menilai RIDA, yang tadi kita ada soal ya, RIDA itu apa? Sudah pada paham semua, tadi jawabannya pada benar semua. Nah, ini KB, keluarga berencana. Di postnatal ini, kita sebagai edukator, sebagai konselor, kita harus sudah mulai masuk pelan-pelan untuk merencanakan jarak kehamilan selanjutnya. Ya, pemeriksaan fisik pada ibu masa nifas juga, kita harus sering-sering periksa pasiennya, tanya keluhannya. Nah, ini di lapangan sih, kita orang lapangan pasti sudah paham. Gangguan-gangguan penyakit pada masa nifas juga ada banyak yang terjadi. Oke, apa aja sih yang postnatal gangguan-gangguannya itu? Ya tadi saya bilang ya ada atonia uteri, lalu ada laserasi postpartum dengan adanya episiotomi itu harus dilakukan pengkajian dengan benar. Oke, ya gangguan-gangguan masa nifas. Ini juga ada soal-soal seperti ini di UFO walaupun tidak banyak. Saya kurang tahu juga berapa persen materi maternitas pada soal nanti UFO 2024 nanti. Oke, lanjut. Nah, ini pendekatan proses perawatannya ya, yang postnatal. Ini kan semua perawat ya. Jadi kita harus tetap proses perawatan itu dilakukan untuk pasien-pasien. Ada yang postnatal, ada pengkajian, ada diagnosanya seperti apa. Nah, postpartum itu postnatal yang kita harus perhatikan adalah tadi saya bilang kontraksi uterus ya, perhatikan distansi rectus abdominalusnya, DRA, distansi kandung kemih, menilai RIDA, terus menentukan kondisi atonia uteri. Nah, itu yang pengkajian-pengkajian khusus, yang spesifik, yang sering terjadi. Itu diagnosa perawatannya juga, jangan lupa kita harus tahu kekurangan cairan, yang pasti nyeri di postnatal itu selalu ada. Kecemasan untuk ASI juga ada, ya. Lalu di implementasi itu ada pencegahan infeksi yang pasien-pasien dengan lahir spontan partum dengan episiotomi. Nah, ini infeksi atau dengan SC, sesar,
juga harus diperhatikan infeksi dari luka rembesan daerah operasinya. Perdarahan pencegahannya seperti apa, harus sering cek-cek tinggi fundus uteri, kontraksi uterusnya bagus tidak, ASI-nya anjurkan pasien untuk ASI eksklusif. Kalau memang ASI sudah keluar, tapi kalau memang pasien-pasiennya mau susu formula, kita nggak bisa bantah ya. Cukup sebagai jadi edukator aja kalau ASI itu lebih baik dari susu formula. Ya, bladder training ini untuk pasien-pasien yang SC yang menggunakan kateter, kita harus BT-BT ya, buka tutup, lakukan bladder training sebelum pasien itu dilepas selang kencingnya. Discharge planning juga harus kita bisa lakukan di postnatal untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pasien dengan keberadaan bayi baru di rumah. Itu harus kita pastikan pasiennya dapat. Pendidikan orang tua juga ya, kita lakukan penkes dari A sampai Z kalau perlu. Jika ada yang merawatnya, edukasi juga ke suster perawatnya yang akan menangani bayi di rumah dan ibu yang di rumah. Jadi rata-rata sih neneknya ya, orang tua dari si pasien yang kita edukasi. Tetapi jangan lupa libatkan suami dalam edukasi tersebut. Rata-rata saya yang pernah di maternitas di lapangan, untuk penkes ini suami-suami mohon maaf jarang yang ikut untuk mengetahui pendidikan persiapan di rumah. Jadi mulai sekarang mulai libatkan suami dalam short planning tersebut. Ya, lalu dievaluasi pencegahan cedera ibu, kita lihat, kita kaji ulang sebelum pasiennya pulang ke rumah, apakah ada gangguan penglihatan, adakah gangguan dalam berjalan atau nyeri pada kaki, itu juga bisa terjadi pada postpartum. Lalu apakah pasien dengan sesak, masih nggak enak nafasnya, itu juga bisa terjadi ya, karena pasien postpartum kan biasanya saturasinya turun karena dia kebutuhan oksigen lebih banyak. Spiritual, soal elektrolit juga, kontrol emosi, kecemasan diri itu lebih banyak terjadi pada ibu-ibu yang dengan primi tua yang kehamilan pertama di atas 35 tahun, di atas 30 tahun, itu banyak terjadi di lapangan. Nah, nanti untuk UPOM ini ada semoga aja nanti keluar psikologi. Banyak nih yang keluar nanti di psikologi. ASI dan perilaku kesehatan perinatal, oke? Itu untuk yang postnatal, lagi waktunya. Lanjut, sedikit lagi ya untuk materi yang ginekologi. Nah, ini dia yang ginekologinya soal dengan kelainan menstruasi. Juga kita harus pahami, ini juga pernah ada soalnya gangguan-gangguan pada gangguan reproduksi. Ya, penyakit seksual juga harus kita perhatikan. Kemungkinan-kemungkinan terjadi soal itu ada, tapi sedikit sih. Karena 80% itu kebanyakan soal UKOM itu pada tindakan keperawatan atau tindakan-tindakan kita yang berpikir kritis. Karena soalnya kebanyakan DOTS, DOTS. Gitu. Ya, jadi kita diarahkan untuk berpikir kritis dalam menjawab soal. Harus tahu kata kuncinya. Ya, keganasan pada sistem reproduksi sama infeksi organ. Ya, organ reproduksi ya untuk ibu ibu hamil atau yang persiapan kehamilan atau anak-anak gadis juga udah masuk nih di sini di kesan produksi. Di pengkajian itu, jangan lupa di pengkajian ada sedari ya, pada area payudara itu sangat juga masuk dalam area maternitas untuk mencegah MAMS atau tumor pada payudara juga masuk pada area maternitas. Ya, seperti itu. Nah, untuk materinya, ada yang ingin tanyakan lagi? Ada yang mau diskusi? Kita masih punya waktu berapa menit lagi, moderator? Oh, masih ada sekitar 20 menit lagi jika ada yang ingin didiskusikan Oke. Ibu. Tapi kalau memang ingin diakhiri sudah dilakukan. Oke, ada mau diskusi tentang materi kita malam hari ini? Sepertinya belum ada yang ingin berdiskusi, Ibu. Mungkin Ibu ada tips aja, Ibu, untuk pelaksanaan hukum nanti, Ibu. Oke, tips ya. Eh, s- eh, Belajar fokus tidak hanya pada satu mata kuliah. Yang saya alami dulu, saya fokus belajar di KMB. Karena jujur KMB itu berat
ya harus ngapal elektrolit, AGD, macam-macam. Jangan fokus pada satu mata kuliah. Kalau kalian di pelayanan, di pasien, itu berjalan dengan sendirinya. Belajar semuanya, baca, latihan soal. Ya, jadi jangan fokus pada satu mata kuliah. Itu pembelajaran yang bisa saya share. Kalau kalian kurang dalam satu mata kuliah atau jiwa, saya kurang paham jiwa, boleh belajar, tetapi jangan terlalu fokus pada jiwa. Belajar bersama lebih baik dibanding belajar sendiri. Jadi kita diskusi. Dengan teman, ada buku panduan yang kita bawa, yang kita pegang, lalu diskusi. Itu. Lalu buat tabel untuk KMB, biasakan buat tabel ya untuk AGD, apakah asidosis metabolik atau apa, itu harus belajar dari tabel kalau KMB. Nah, kalau untuk maternitas itu lebih banyak ke teori sebenarnya, teori dan praktek untuk di antenatal, postnatal itu lebih banyak keluar soalnya. Buku panduan jangan hanya satu. Kalau bisa lebih dari 3 buku panduan untuk baca-baca dan latihan soal. Latihan soal boleh dilakukan, kuncinya jangan langsung buka jawabannya. Kerjakan dulu sebisa kalian, lalu buka kata jawabannya. Kalau masih ada yang salah, ulang lagi soalnya tanpa membuka kunci jawaban. Jadi saran dari saya, kalau nanti mau hukum kapan ya, Miss? Ini nurse, kalau boleh tahu. Tanggal 3. Tanggal 3, Dok. Bu, tanggal 3. 3 apa? Maret. Hmm. Oke, hukum sebentar lagi mulai belajar nyusun ya. Kan KMB udah ya kemarin KMB. Jadi mulai buat tabel pelan-pelan. Buat checklist apa yang kalian tidak pahami, apa yang kalian mau pelajari, buat checklist, cari materinya, cari soalnya, latihan soal. Jadi ada timelinenya, ada timelinenya, ada panduannya. Oke, kalau kurang kalian paham di satu mata kuliah, diskusi dengan teman yang pinter di mata kuliah tersebut. Jangan menjadi, saya nggak bisa di sini, dia sombong. Tidak. Untuk menjadi sukses tidak seperti itu. Jadi belajarlah mulai pelan-pelan, membuka diri, jangan segan, jangan malu. Ya, ini banyak yang dari daerah nih. Daerah biasanya lebih jago-jago kalau saya lihat. Karena mereka saingannya berat dari Jakarta, dari lain-lainnya. Justru yang dari Jakarta itu anggap sepele. Kalau yang saya lihat ya, mohon maaf kalau emang salah. Yang dari Jakarta itu kadang-kadang menganggap sepele. Nah, tapi jangan salah, daerah itu lebih kuat. Karena mereka lebih banyak lebih banyak bersaingnya, berjuangnya, nilai juangnya lebih banyak di daerah. Walaupun yang saya lihat Jakarta lebih banyak persaingannya. Ya, jadi hukum itu aja, jangan fokus pada satu mata kuliah. Tapi kalau kalian mau fokus di satu mata kuliah, silakan. Tapi jangan abaikan mata kuliah yang lain. Jiwa ya, jiwa itu jangan anggap sepele ya. Saya bilang, jujur jiwa itu anggap orang bilang, gampang jiwa mah ada SPSP-nya, cuma masalah teori. Tidak, jiwa itu lebih banyak psikologi kita. PAK-nya lebih banyak, SP-nya lebih banyak jiwa. Tapi kalau berpikir kritis itu di KMB. Harus tahu nilai-nilai normal. Lab-lab AGD seperti apa. Itu. Ya, gawat darurat juga tentang SOP. Berpikir kritis kalau gawat darurat. Itu sih yang saya alami 2 kali saya ikut pendampingan hukum. Itu yang saya alami. Ini yang ketiga kalinya. Ya, semoga kalian bisa jangan patah semangat. Ya, diskusi bareng teman-teman lebih baik daripada belajar sendiri. Seperti itu. Ikut yang seperti ini lebih baik kita belajar bersama. Lebih enak sih diskusi sebenarnya. Saya punya ini. Jadi kita belajar soal lebih enak sebenarnya. Seperti itu. Ya. Lalu satu lagi, oh ya, Siap. hukum itu 3 jam ya. 3 jam duduk di depan komputer tanpa boleh keluar ruangan. Jadi persiapkan diri kalian
jangan stres, jangan tengok kanan kiri. Karena semakin kita tengok kanan kiri, semakin stres kitanya. Fokus aja, lakukan, baca soalnya. Kalau memang tidak bisa, lewati langsung, tapi kasih tanda mana yang belum. Karena kalau kita lewati, tapi kita nggak balik ke awal, nanti waktunya nggak cukup. 3 jam persiapan diri kalian dengan mata kalian menatap komputer. Oke, Siap, Ibu. ada yang Baik, lain? terima kasih untuk sepertinya belum ada, Ibu. Terima kasih untuk paparan materinya. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, nanti bisa juga via grup. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, mungkin karena belum ada pertanyaan, Boleh saya tanya, Bu, satu lagi? kita cukupkan dulu sama paparan materi untuk teman-teman. Ya, boleh silakan Ibu Titi. Ya. Assalamualaikum. Mau tanya, Bu, Iya. untuk keperawatan maternitas, apakah juga mengacu kepada 3 hal tadi yang SDKI, Psiki, dan SLKI, Bu? Sama nggak diagnosanya? Mengacunya ke Ah, situ. Oke, ya moderator silakan. Boleh dijawab ya Ibu, silakan. Oh boleh, ya baik. Oke, sekarang memang sudah pakai yang 3 buku itu ya, Siki, SDK itu sudah pakai. Nah itu lebih memudahkan kita untuk melakukan tindakan keperawatan. Itu memang kita pakai. Tahun lalu juga udah mulai sih, tapi belum banyak. Kalau saya lihat tahun lalu SDKI, SLKI sudah ada, tapi masih belum banyak. Nah tahun ini sepertinya ya, karena sudah mulai digalakan 3 buku itu sepertinya akan banyak diagnosa-diagnosa baru yang sesuai dengan SLKI, SDKI itu. Jadi kalau kalian punya bukunya, baca-baca boleh silakan. Sepertinya akan dipakai lebih banyak seperti itu. Karena udah mulai PPNI udah mulai berkuar nih SDKI, ayo 3 buku itu pelajari seperti itu. Boleh dibaca-baca karena dari yang anak Nanda terus yang sebelumnya itu memang agak sedikit perbedaan. Boleh dibaca silakan. Itu pasti ada masuk keluar. Karena tahun lalu sudah ada. Baik, berarti memang bisa mengarah ke situ ya, Bu. Misalnya kita ada diagnosa keperawatan dan kita ingat dengan yang kita baca, itu bisa dari situ juga Bisa. ya. Yes, betul. Terima Tapi kasih, Bu. jangan terperangkap ya. Karena gini, kita berpikir kritis itu kadang di teori harusnya seperti Halo Ibu. Seperti- sepertinya ada gangguan sinyal dari Ibu. Ya, mungkin kita coba tunggu dulu sama 5 menit ya. Mohon izin Ibu Nova, apakah ada yang ingin disampaikan? Suaranya nggak masuk. Kalau pertanyaan saya sudah dijawab, terima kasih, moderator. Oh iya Ibu, baik Ibu. Mungkin karena
ibunya sudah terlempar juga, kita akhiri saja Ibu untuk kelasnya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat Ibu.